Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu siang yang terik, pasar kota dipenuhi orang-orang yang berbelanja kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu terdengar suara Abu Jahil yang berdebat dengan seorang pedagang daging. "Wah, daging ini kelihatan gemuk dan segar. Tapi kenapa babi diharamkan? Padahal dagingnya kelihatan lezat begini," seru Abu Jahil dengan nada kesal. Pedagang itu pun hanya mengangkat bau. "Tanya saja ke Abu Nawas kalau kamu penasaran. Dia itu lebih pandai bicara soal hal-hal seperti ini." Dan kebetulan Abu Nawas sedang lewat membawa sekeranjang buah. Mendengar namanya disebut, ia pun mendekat dengan senyum khasnya. "Wahai Abu Jahil, kenapa kamu ribut seperti kambing yang kehilangan rumput?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Aku tuh bingung Abu Nawas. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Padahal lihat aja tuh dagingnya, gemuk dan menggoda. Apa salahnya sih kalau dimakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi kalau aku hanya menjelaskan dengan kata-kata, kamu pasti tidak puas. Bagaimana kalau kita lihat sendiri jawabannya?" Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil berjalan di pinggiran kota. Di sana mereka tiba di sebuah peternakan babi yang penuh dengan kandang dan genangan lumpur. Babi-babi itu tampak puas berguling-guling tanpa peduli dengan bau busuk di sekitar mereka. Abu Nawas pun menunjuk seekor babi yang tengah menyantap sesuatu. "Kamu lihat itu, Abu Jahil?" "Tentu saja. Tapi apa itu yang dimakan?" tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas pun mendekat dan berkata dengan nada yang serius, "Itu kotorannya sendiri." Abu Jahil pun terperangah. "Astagfirullah, tapi bukankah kalau dimasak nyampe matang, penyakitnya bisa hilang Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Ya benar, tapi larangan Allah itu bukan hanya soal kesehatan Abu Jahil. Ada hikmah yang lebih dalam. Coba bayangkan, jika kita terbiasa makan sesuatu yang menjijikan dan mengabaikan larangan Allah, hati kita lama-lama akan terbiasa membantah perintahnya." Abu Jahil pun terdiam merenungi ucapan Abu Nawas. "Jadi ini bukan cuma soal daging ya?" "Nah, tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Ini soal ketaatan Abu Jahil. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami alasannya. Sama seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain api, bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena ingin melindunginya." Mereka pun kembali berjalan ke kota sambil berbincang. Abu Jahil pun terlihat lebih tenang. Namun setibanya di pasar, Abu Jahil kembali bertanya, "Tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak melarang semua hewan yang kotor? Ada ayam yang suka berkubang di lumpur juga kan?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kamu memang selalu kritis Abu Jahil. Tapi ketahuilah, setiap larangan Allah pasti berdasarkan ilmu yang sempurna. Babi bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara hidup dan sifatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayam memang suka berlumpur, tapi ia tidak makan kotorannya sendiri. Dan lagi pula, Allah menciptakan ayam itu untuk manfaat manusia. Sementara babi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan." Abu Jahil pun hanya terdiam lama. "Aku mengerti sekarang. Larangan Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati kita." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Itulah hikmah dari perintah Allah Abu Jahil. Taat kepadanya tidak pernah membawa kerugian, melainkan keberkahan yang tak terduga." Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan larangan Allah. Ia sadar bahwa di balik setiap aturan selalu ada hikmah yang luar biasa, meskipun akal manusia belum selalu memahaminya. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi di pinggir pasar, Abu Jahil duduk santai di sebuah warung sambil mengepulkan asap rokok. Ia tampak menikmati pagi itu, meskipun orang-orang di sekitarnya tampak menutup hidung. Aduh, Abu Jahil, kamu membuat udara pagi yang segar jadi seperti dapur pembakaran, keluh seorang tetangga. Ya kalau tidak suka, jangan deket-deket lah, balas Abu Jahil sambil meniupkan asap ke arah yang berlawanan. Di tengah situasi itu, datanglah Abu Nawas membawa keranjang buah. Melihat Abu Jahil yang asyik merokok, ia pun menghampirinya dengan senyum penuh arti. Wahai Abu Jahil, kamu pagi-pagi udah seperti cerobong asap kapal laut aja, goda Abu Nawas. Abu Jahil pun bertanya, Abu Nawas, kamu ini memang suka ikut campur. Aku hanya ingin menikmati hidup, dan lagi pula apa salahnya merokok? Tidak ada larangan yang jelas dalam agama. Abu Nawas pun mengangkat alis. Bener gak ada larangan? Oh iya bener, yang ada kan cuma bilang makruh, ada bilang yang mubah. Jadi aku tidak melanggar aturan kan? Abu Nawas pun tersenyum. Kalau begitu ayo ikut aku, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Dengan rasa penasaran, Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas ke kebun belakang rumahnya. Di sana ada sebuah tungku besar yang penuh dengan kayu bakar. Asap mengepul tebal dari tungku itu. Coba Abu Jahil, kamu masuk ke dekat tungku itu dan hirup udaranya, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah tungku. Masuk ke tungku? Kamu gila Abu Nawas, aku bisa sesak nafas kalau hirup asap sebanyak itu, protes Abu Jahil. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Loh, tadi kamu bilang asap nggak masalah. Apa bedanya dengan asap rokok yang kamu hirup setiap hari? Itu beda Abu Nawas, asap tungku itu kan tebal dan langsung menyiksa dada, kata Abu Jahil mulai gelisah. Abu Nawas pun menggeleng pelan. Justru itu masalahnya Abu Jahil. Asap rokok mungkin terlihat kecil dan tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan ia merusak paru-parumu, sama seperti tungku ini merusak udara di sekitarnya. Allah memerintahkan kita untuk menjaga tubuh, bukan menghancurkannya Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam. Tapi aku sudah kebiasaan Abu Nawas, dan lagi pula berhenti itu juga susah kan? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tidak ada yang mudah dalam ketaatan Abu Jahil. Tapi setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaga amanah tubuh ini pasti akan mendapat pahala dari Allah. Ingat, tubuhmu ini bukan milikmu sepenuhnya. Allah yang menitipkannya padamu. Abu Jahil pun tertegun mendengar nasihat itu. Ia sadar bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah yang sering ia abaikan. Dan sejak saat itu Abu Jahil pun berusaha mengurangi kebiasaan merokoknya. Meski tidak langsung berhenti, ia tahu bahwa setiap usaha kecilnya adalah bentuk ketaatan yang akan Allah lihat dan balas dengan kebaikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu, kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang. Apalagi kali ini Abu Jahil, jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu,
kenapa kamu bertanya soal ini?" Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum." Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, "Jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk?" Abu Nawas pun mengusap dagunya, berpikir sejenak lalu menjawab, "Menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. "Apa maksudmu dengan durian?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil." Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih, "Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah?" Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. "Mudah saja sahabatku, nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat." Abu Jahil pun tampak kagum. "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang." Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. "Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara." Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, "Terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Ah Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama." Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas memang seakan tidak ada habisnya. Kali ini ia kembali mengerjai seorang pencuri yang hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip melalui lubang kunci. Dari balik pintu, ia melihat seorang pencuri sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambil oleh si pencuri tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai, si pencuri memanggul karung besar berisi barang curian di atas bahunya lalu kabur lewat jendela. Melihat kejadian itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ia ingin memberi pelajaran tanpa kekerasan. Diam-diam Abu Nawas mengikuti si pencuri dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, si pencuri mulai terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, barang curian yang ia bawa cukup berat. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, si pencuri langsung meletakkan karungnya dan beristirahat. Saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintu. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalam rumah itu. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karungnya dan mengeluarkan barang-barang hasil curiannya. Dari barang berharga hingga barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkuk, semuanya ia letakkan dengan rapi di rumahnya, seolah-olah ia sedang pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas dengan santai mengamati dari belakang sambil duduk tenang.
Merasa curiga, si pencuri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Loh, kamu tidak tahu ya? Rumahku kan sekarang di sini," jawab Abu Nawas santai. "Kenapa bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri kebingungan. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri semakin bingung. "Ya, coba lihat semua barang-barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini sekarang adalah milikku," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri akhirnya membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu tinggal di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan makanan si pencuri. Roti, susu, dan madu yang ada di lemari semuanya dilahap oleh Abu Nawas. Si pencuri pun hanya bisa tidur dengan menahan rasa lapar. Ia merasa kesal. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri. Dan keesokan harinya, si pencuri mendekati Abu Nawas dengan wajah yang lesu. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri dengan nada memohon. "Sudah kubilang, aku sudah pindah ke sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas santai. "Jadi kalau saya kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri penuh harap. "Ya, tentu saja. Kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, berarti ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Setelah itu Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, sementara si pencuri hanya bisa mengelus dada. Sejak saat itu si pencuri kapok dan tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri antah berantah, Baginda Raja memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarah kerajaan. Siapa saja boleh menjalankan diri sebagai pemimpin daerah. Pengumuman ini membuat warga desa geger, termasuk Abu Nawas yang langsung memasang senyum penuh arti. Namun ada masalah yang mengundang tawa sekaligus keprihatinan. Dari sekian banyak warga, hanya satu calon yang mendaftar, Abu Jahil. Ia adalah seorang pejabat terkenal malas, suka tidur saat rapat, dan hobi korupsi kecil-kecilan. Setidaknya itu yang dibicarakan warga. Sebagai opsi lain, Baginda Raja menyediakan pilihan kota kosong bagi mereka yang tak ingin memilih Abu Jahil. Saat pengumuman itu dibacakan di alun-alun, Abu Nawas memutar otak. Ia memutuskan untuk membuat pemilihan kali ini menjadi lebih menarik. Dengan santainya ia berkata kepada warga, "Kalau Abu Jahil bisa menjalankan diri, kenapa aku tidak menjalankan diri sebagai kota kosong?" Semua orang pun melongo. "Kota kosong kok menyalonkan diri?" tanya mereka bingung. Namun Abu Nawas tidak main-main. Dengan gaya khasnya, ia menggelar kampanye besar-besaran. Di pasar ia berdiri di atas meja sambil memegang peti kayu besar yang diukir dengan tulisan "Kota Kosong untuk Rakyat". "Saudara-saudara," teriaknya, "jika kalian tidak suka Abu Jahil yang malas dan pelit memimpin, maka pilihlah aku, si kota kosong. Aku lebih kosong dari otaknya, lebih bersih dari kantong bajunya, dan lebih tulus daripada janji-janji palsunya." Penduduk desa langsung tertawa.
Tapi semakin mereka mendengar pidato Abu Nawas, semakin mereka menyadari betapa masuk akalnya omongan itu. Abu Jahil yang mendengar kampanye ini langsung naik darah. Dengan wajah merah padam ia datang menghampiri Abu Nawas di pasar. Abu Nawas, beraninya kau mencemarkan nama baikku?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Nama baik? Oh, jangan salah paham Abu Jahil. Aku ini cuma kotak kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada dosa, apalagi korupsi. Jadi bagaimana mungkin aku mencemarkan sesuatu yang tidak ada?" Abu Jahil semakin marah, tapi tak tahu harus berkata apa. Sementara itu dukungan warga terhadap kotak kosong semakin besar. Abu Nawas bahkan melakukan aksi teatrikal dengan membawa kotak besar ke alun-alun. Ia berdiri di atasnya sambil berteriak, "Kotak kosong lebih baik daripada pemimpin yang pura-pura berisi tapi sebenarnya kosong belaka." Hari pemilihan pun tiba. Semua orang berbondong-bondong ke balai desa untuk memberikan suaranya. Ketika perhitungan suara selesai, hasilnya mengejutkan. Kotak kosong menang telak dengan 90% suara. Abu Jahil hanya mendapatkan suara dari dirinya sendiri dan mungkin istrinya, tapi itu juga belum tentu. Warga bersorak gembira. Mereka mengangkat Abu Nawas ke udara meskipun ia berkampanye sebagai kotak kosong. Mendengar hasil ini, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kampanyemu. Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Paduka yang mulia, ini adalah pelajaran penting untuk kita semua, Paduka. Sebuah jabatan tidak boleh hanya diisi oleh siapa saja yang ada, tapi oleh orang yang benar-benar layak, Paduka. Jika calon yang ada tidak memenuhi syarat, maka kotak kosong lebih baik menjadi pilihan. Lebih baik kosong daripada diisi oleh orang yang hanya membawa kehancuran, Paduka." Baginda Raja termenung sejenak lalu mengangguk. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Aku akan memastikan bahwa pemilihan berikutnya hanya diikuti oleh calon yang memiliki niat baik, kemampuan, dan kejujuran. Kamu telah menunjukkan kepada kita arti demokrasi yang sesungguhnya, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, desa Abu Nawas menjadi contoh demokrasi cerdas di seluruh negeri. Sementara itu, Abu Jahil yang merasa malu akhirnya pindah desa dan membuka usaha warung kopi yang ternyata juga tidak laku. Dan Abu Nawas, ia kembali menikmati teh hangat di beranda rumahnya sambil tersenyum puas dan merencanakan keusilan berikutnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari pemukiman penduduk. Barang siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Saya tuh bingung dengan situasi yang sedang kualami. Barangkali kamu bisa membantuku, Abu Nawas, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung, Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Kalau menurutmu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?
Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar juga tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah Tuan Hamid, begini saja. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid heran. Iya Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya beri hadiah Abu Nawas, balas Tuan Hamid dengan gembira. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Ia ikut dengan rombongan kafilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang oleh para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam tuan. Setelah menitipkan emas tersebut, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kafilah. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang menghunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kafilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok itu lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi sedang berada di gubuk yang akan ia datangi. Astagfirullah, ternyata aku salah. Orang yang kutitipi emas justru adalah ketua perampoknya, kata Abu Nawas dengan kecewa. Tapi saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok itu. Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuh. Lebih baik aku datangi saja, hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas pun memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan, mau mengambil barang titipan? Tanya ketua perampok. Benar tuan, saya kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah tuan dan segera tinggalkan tempat ini, ucap ketua perampok. Abu Nawas pun sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. Kenapa tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya? Tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok itu pun menjawab, orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sabar, cerdik, dan bijaksana. Namun kesabarannya ternyata ada batasnya juga.
Suatu pagi saat ia sedang menikmati kopi di depan rumah sambil mendengarkan kicauan burung, tiba-tiba kedamaiannya terusik oleh Abu Jahil, tetangganya yang terkenal suka mencari masalah dengan cara yang aneh. Abu Nawas, kambingmu kemarin makan rumput di ladangku, teriak Abu Jahil dengan wajah penuh emosi. Abu Nawas yang masih setengah mengantuk menoleh dengan tenang. Tapi aku tidak punya kambing, Abu Jahil. Jangan pura-pura bodoh kamu. Kalau itu bukan kambingmu, pasti kambingmu yang menyuruh kambing lain untuk makan rumputku. Bentak Abu Jahil dengan teori konspirasi yang benar-benar tidak masuk akal. Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan segenggam rumput di tangannya, menyerahkannya kepada Abu Jahil sambil berkata, "Ini untuk mengganti rumputmu." Abu Jahil memandang rumput itu dengan mata melotot. "Apa-apaan nih? Kau pikir aku ini kambing?" Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Loh, bukankah kamu bilang rumputmu dimakan kambing yang tidak ada? Jadi aku menggantinya dengan rumput yang juga tidak kau tanam." Abu Jahil pergi sambil menggerutu. Tapi keesokan harinya ia kembali lagi. Kali ini ia mengeluhkan daun-daun dari pohon Abu Nawas yang katanya berjatuhan di halaman rumahnya. "Daun-daun dari pohonmu membuat halaman rumahku kotor, Abu Nawas. Kamu harus bertanggung jawab," teriaknya dengan penuh drama. Abu Nawas hanya tersenyum. "Oh, tentu. Aku akan menyuruh angin untuk berhenti meniup daunku ke halamanmu." "Ya, tapi itu tetap tanggung jawabmu," balas Abu Jahil dengan suara melengking. Abu Nawas pun mengambil sabu dan menyerahkannya kepada Abu Jahil. "Nih, kamu bisa menyapunya. Sebagai tetangga yang baik, aku rela meminjamkan sapuku." Namun puncaknya terjadi beberapa hari kemudian ketika Abu Jahil datang dengan tuduhan yang paling aneh. "Abu Nawas, kamu mencuri bulan dari langit semalam. Rumahku menjadi gelap gulita." Mendengar itu Abu Nawas hampir menyemburkan teh dari mulutnya. "Apa? Mencuri bulan? Kamu serius, Abu Jahil?" "Iya, semalam bulan tidak terlihat di atas rumahku. Dan aku yakin itu ulahmu," kata Abu Jahil sambil menunjuk Abu Nawas dengan gaya seperti detektif kampung. Kali ini Abu Nawas merasa cukup sudah. Ia berdiri menatap Abu Jahil dengan serius. "Kalau kamu ingin terus menuduhku dengan hal-hal konyol, ayo kita adu kecerdasan di depan Baginda Raja." Abu Jahil yang sombong pun langsung setuju. Mereka berdua pergi ke istana, diikuti warga desa yang penasaran ingin tahu bagaimana akhirnya. Di hadapan Baginda Raja, Abu Jahil mulai memaparkan semua tuduhannya, dari kambing imajiner hingga bulan yang katanya dicuri oleh Abu Nawas. "Paduka yang mulia, Abu Nawas mencuri bulan dari langit semalam. Rumahku menjadi gelap gulita, Paduka." Baginda Raja mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Mencuri bulan? Abu Jahil, kamu pasti sudah gila." Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. "Paduka, memang benar saya telah mencuri bulan. Tapi saya mengembalikannya sebelum matahari terbit. Buktinya bulan sudah ada di langit tadi malam." Seluruh warga pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Jahil yang bingung dan malu mencoba membela diri. Tapi aku yakin bulan itu tidak ada di atas rumahku." Baginda Raja pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Abu Jahil, sepertinya kamu terlalu banyak bermimpi. Mulai sekarang berhentilah mengganggu Abu Nawas dengan tuduhan yang tak masuk akal, atau aku akan mengusirmu dari desa." Warga desa pun bersorak dengan keputusan Baginda Raja. Sementara itu Abu Jahil pergi dengan wajah merah padam karena malu. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas pun duduk santai dengan teh hangat di tangan. Ia memandang burung di pohon dan berkata, "Akhirnya kedamaian kembali datang. Tapi entah kenapa aku mulai merindukan keusilan Abu Jahil." Istrinya yang mendengar hal itu hanya menggeleng sambil tersenyum. "Dasar suamiku memang aneh." Kisah selanjutnya.
Suatu hari di kota Baghdad yang ramai, seorang pedagang kain bernama Karim terlihat sibuk berbicara dengan orang-orang di pasar. Wajahnya merah padam dan tangannya mengepal. "Dia pencuri kambing, tetanggaku sendiri, Bahlul. Bayangkan, kambingku yang gemuk hilang, tahu-tahu ada di halaman rumahnya," teriak Karim kepada orang-orang. Mendengar keributan itu, Bahlul yang sedang duduk santai sambil makan roti gandum pun segera berdiri. Jangan sembarangan ngomong, Karim. Aku tidak pernah mencuri kambing siapapun," sergah Bahlul dengan nada kesal. Karim pun tidak terima. "Kalau bukan kamu siapa lagi? Aku bahkan melihat kambing itu berkeliaran di depan rumahmu kemarin malam." Perdebatan itu semakin panas hingga akhirnya kedua pria tersebut sepakat membawa masalah ini ke pengadilan. Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya memimpin sidang sedang pergi berburu. Maka ia menunjuk Abu Nawas sebagai hakim sementara. Dengan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas duduk di kursi hakim. Karim segera membuka sidang dengan penuh semangat. "Tuan Hakim Abu Nawas, Bahlul telah mencuri kambing saya. Saya yakin itu kambing saya karena bulunya yang putih bersih dan tanduknya yang melengkung indah." Bahlul pun tak mau kalah. "Fitnah itu. Aku bahkan tidak suka kambing. Mereka berisik dan baunya busuk. Tuduhan Karim ini sama sekali tidak masuk akal, Tuan Hakim." Abu Nawas pun mengelus janggutnya yang mulai memutih. Kambing ini milik siapa sebenarnya?" "Milikku," teriak keduanya serentak. Orang-orang di ruangan sidang pun mulai berbisik-bisik. "Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada bukti yang kuat," gumam seorang petugas sidang. Namun Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Baiklah, jika kata-kata kalian tidak cukup, biarkan kambing itu sendiri yang menjadi saksinya." Semua orang pun terperanjat. "Kambing jadi saksi? Gila apa Abu Nawas ini?" bisik salah satu penonton. Seorang petugas segera membawa kambing yang gemuk yang terus mengembek ke dalam ruangan sidang. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya." Abu Nawas pun meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. "Sekarang aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya." Karim pun maju lebih dulu. "Sini kambingku, sayang, ayo datang ke tuanmu." Namun kambing itu hanya diam sambil menggoyangkan ekornya. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Kambing, datang ke sini. Dasar kambing malas." Tetap saja kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas kemudian mengelus janggutnya lagi. Kambing ini tidak tertarik pada kalian. Tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya." Abu Nawas pun memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh dengan kotoran kambing. "Aku punya cara terakhir," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. "Siapa yang berani minum air ini berarti dia benar-benar pemilik kambing. Sebab pemilik kambing pasti rela melakukan apapun demi kambingnya." Karim pun langsung mundur dengan wajah yang jijik. "Apa? Minum itu? Tidak mungkin." Bahlul malah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu bisa ada di rumahku." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Alhamdulillah, akhirnya terungkap. Jika kalian benar-benar pemilik kambing sejati, pasti kalian peduli dan rela melakukan apapun demi hewan kalian. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian." Abu Nawas pun memutuskan kambing itu diserahkan kepada Baginda Raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Orang-orang di ruangan sidang pun tertawa mendengar keputusan tersebut. "Kita kira Abu Nawas sudah gila, tapi ternyata dia lebih cerdik dari yang kita bayangkan," bisik salah satu warga. Sementara itu, Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu.
Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Jahil duduk di teras rumahnya dengan wajah kusut seperti kain yang belum disetrika. Para tetangga yang lewat saling berbisik, penasaran dengan apa yang membuat Abu Jahil terlihat begitu gelisah. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas lewat dengan senyum yang cerah. Melihat sahabatnya yang murung, ia menghampirinya. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu lebih kusut dari kantong pedagang di pasar?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Aku tuh bingung Abu Nawas, mengapa ya poligami kok dibatasi hanya 4 istri? Kalau bisa lebih banyak, bukankah hidup jadi lebih bahagia?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Bahagia atau malah tambah repot?" godanya. "Ya tentu saja bahagialah. Bayangkan aja, setiap hari ada yang masak makanan favoritku, nyapu rumah, memijat punggung, dan menyanyikan lagu pengantar tidur," jawab Abu Jahil penuh semangat. Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh arti. "Baiklah Abu Jahil, kalau kamu memang yakin itu ide yang bagus, aku tantang kamu untuk menikahi 4 istri dulu. Kalau kamu berhasil tanpa masalah, aku akan mendukung gagasan poligami lebih dari 4. Abu Jahil yang memang suka tantangan langsung menerima tantangan itu. Dalam waktu beberapa bulan, ia pun berhasil menikahi 4 perempuan yang semuanya cantik dan berbakat. Awalnya hidup Abu Jahil terasa seperti surga. Setiap hari ada yang menyuguhkan teh hangat, memijat pundaknya, dan menyanyikan pujian manis. Namun seiring waktu, badai rumah tangga mulai datang. Hingga pada suatu malam, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang kusut. "Aku tidak tahan lagi Abu Nawas, hidupku berantakan." Abu Nawas pun menahan tawa. "Ceritakan kawan, apa yang terjadi?" "Istri pertamaku marah karena aku lupa ulang tahunnya," keluh Abu Jahil. "Ya itu wajarlah," sahut Abu Nawas. "Yang kedua ngambek karena aku belikan perhiasan untuk yang ketiga," lanjut Abu Jahil dengan wajah yang lesu. "Sudah mulai repot ya," goda Abu Nawas. "Itu belum seberapa. Yang keempat malah protes kenapa aku makan masakan istri pertama lebih dulu," kata Abu Jahil hampir menangis. Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Itu baru 4 Abu Jahil. Bayangkan kalau ada 5, 6, 7 atau bahkan 8. Bukankah hidupmu akan lebih kacau daripada pasar malam?" Abu Jahil pun terdiam lama. "Kamu benar Abu Nawas, aku menyerah. 4 saja sudah bikin kepala pening. Kalau lebih dari itu, aduh, mungkin aku tak akan hidup damai." Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Nah itulah kenapa Allah dalam kebijaksanaannya menetapkan batasan 4 istri kawan. Bukan karena kurang seru, tapi karena Allah tahu kemampuan manusia itu terbatas. Kita hanya punya 1 hati, 1 kepala, dan 1 hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Mendengar itu, Abu Jahil pun terdiam dan mengangguk pelan. "Aku sungguh bodoh Abu Nawas. Seharusnya aku sadar bahwa aturan Allah itu selalu penuh hikmah." Dan sejak saat itu, Abu Jahil pun lebih banyak bersyukur dan menjalani rumah tangganya dengan lebih bijaksana. Kini ia memahami bahwa aturan Allah bukanlah pembatas kebahagiaan, melainkan jalan menuju hidup yang lebih damai dan bermakna. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil.
keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar, jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa. Dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut, balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil? Silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas.
Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pangeran muda, putra raja, yang terkenal sangat sombong. Pangeran ini merasa bahwa karena ia adalah pewaris tahta, semua orang harus menghormatinya tanpa syarat. Setiap hari ia berjalan keliling istana dengan kepala tegak, memerintahkan siapa saja yang ia temui, dan seringkali berbicara kasar kepada rakyat kecil. Rakyat pun mulai merasa gelisah dengan sikap pangeran. Mereka menghormati raja, tapi tingkah laku anaknya membuat mereka resah. Tak ada yang berani menegur pangeran karena takut akan kemarahannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar tentang kelakuan pangeran ini dan merasa bahwa sudah saatnya seseorang mengajarinya pelajaran. Tapi tentu saja Abu Nawas tidak akan menegur dengan cara biasa. Dia punya rencana yang cerdik. Jadi suatu pagi, ketika pangeran sedang berjalan dengan angkuhnya di halaman istana, Abu Nawas datang menghampirinya dengan senyum lebar. "Wahai pangeran yang agung, izinkan hamba yang hina ini untuk memberikan hormat yang pantas bagi tuan." Pangeran yang memang menyukai pujian tersenyum puas. "Akhirnya ada yang tahu caranya menghormatiku. Teruskan, Abu Nawas." Abu Nawas pun segera bersujud dengan berlebihan di depan pangeran, hingga kepalanya menyentuh tanah berkali-kali. "Pangeran, hamba sangat kagum dengan keagunganmu. Hamba mendengar bahwa pangeran adalah orang yang paling cerdas, paling kuat, dan tentu saja paling baik hati," katanya sambil menahan senyum. Pangeran yang tidak menyadari sindiran halus Abu Nawas semakin membusungkan dada. "Oh, tentu saja. Aku ini adalah pangeran. Semua orang harus tunduk kepadaku. Lihatlah, rakyat jelata seperti kalian tak akan pernah bisa mencapai derajatku." Abu Nawas pun berdiri dengan perlahan dan berkata, Pangeran, apakah pangeran tahu ada seorang raja yang lebih agung daripada pangeran di kerajaan ini?" Pangeran pun langsung terkejut. "Siapa yang berani lebih agung dariku? Aku putra raja, aku pewaris tahta." Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Oh, maafkan hamba pangeran. Hamba pikir pangeran sudah tahu. Raja yang lebih agung itu adalah kambing milik penggembala di desa sebelah." Pangeran pun tersinggung dan marah. "Kambing? Bagaimana bisa seekor kambing lebih agung dariku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Coba lihatlah pangeran, kambing itu tidak pernah sombong. Ia bekerja keras setiap hari, memberi susu kepada pemiliknya tanpa mengeluh. Nah, sementara itu pangeran hanya berjalan-jalan menyombongkan diri tanpa memberi manfaat apapun bagi rakyat. Bukankah itu berarti kambing lebih mulia, pangeran?" Pangeran pun terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan, "Pangeran, kekuasaan tidak datang dari gelar ataupun keturunan. Kekuasaan datang dari kebaikan hati, dari sikap rendah hati, dan dari bagaimana kita melayani orang lain." Sadar bahwa dirinya telah dipermalukan dengan bijak oleh Abu Nawas, pangeran pun menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya ia merasa malu atas kelakuannya. "Abu Nawas," katanya dengan pelan, "terima kasih telah menyadarkanku. Aku telah sombong, Abu Nawas, dan itu adalah kesalahan besar bagiku." Abu Nawas pun tersenyum hangat. "Ingatlah pangeran, orang yang paling agung adalah orang yang paling rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya." Dan sejak hari itu, pangeran pun berubah. Ia mulai ramah pada rakyat, mendengar keluhan mereka, dan belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan tentu saja, Abu Nawas menjadi salah satu penasihat kepercayaannya, bukan karena kelicikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan humornya. Kisah selanjutnya.
Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas? Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Di kejauhan, tampak sekelompok anak-anak yang mendekat. Salah satu dari mereka dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Paman Abu, kenapa kita hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi, Paman? Bukankah ada banyak nabi yang diutus oleh Allah?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia menempuk tempat di sampingnya, mengundang anak-anak untuk duduk bersamanya. Setelah semuanya duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara dengan lembut, namun penuh kebijaksanaan. "Wahai anak-anak, memang benar bahwa Allah telah mengutus banyak nabi, bahkan lebih dari yang kita ketahui. Ada ribuan nabi yang diutus kepada berbagai umat sepanjang sejarah ini. Namun hanya 25 nabi yang Allah perintahkan agar kita ketahui secara khusus. Apakah kalian tahu mengapa?" Anak-anak itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menggeleng. "Tidak, Paman, mengapa hanya 25 ya?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan kemudian berkata, "Coba kita pikirkan,
Nabi-nabi ini tidak hanya sekedar nama. Mereka dipilih oleh Allah sebagai utusan yang membawa pesannya kepada manusia. Setiap nabi memiliki kisah yang penting untuk kita pelajari. Karena melalui mereka, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang iman, kebaikan, kesabaran, dan keadilan. Namun jika kita disuruh mengingat ribuan nabi, mungkin kita akan bingung dan sulit memahami semuanya. Anak-anak itu pun mulai mengangguk tampak setuju, tetapi masih ingin penjelasan lebih lanjut. Abu Nawas pun melanjutkan. Allah memilih 25 nabi ini sebagai yang wajib diketahui karena mereka memiliki berbagai momen penting dalam sejarah manusia. Mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama dan bapak seluruh umat manusia, hingga Nabi Muhammad penutup para nabi dan pembawa risalah terakhir. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar tentang bagaimana Allah membimbing manusia, memberikan petunjuk, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Abu Nawas berhenti sejenak dan memastikan anak-anak mengikuti penjelasannya. Lalu ia melanjutkan. Nabi Nuh mengajarkan kita tentang keteguhan hati meski dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim mengajarkan keikhlasan dalam pengorbanan. Nabi Musa mengajarkan keberanian menghadapi penguasa yang zalim. Dan Nabi Isa mengajarkan kasih sayang dan kesabaran. Semua nabi ini dipilih agar kita bisa belajar dan meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang anak yang lain mengangkat tangan dan kemudian bertanya, "Tapi paman, apakah para nabi lain yang tidak kita ketahui juga penting?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tentu saja mereka juga penting, tapi Allah Maha Bijaksana. Dia tahu bahwa cukup dengan mengetahui 25 nabi ini, kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dengan baik. Para nabi lain mungkin diutus untuk kaum yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, namun intinya tetap sama. Semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Anak-anak pun terlihat semakin paham. Lalu Abu Nawas memberikan penutup yang bijak. Kalian tahu, mengetahui 25 nabi ini bukan hanya untuk mengingat nama-nama mereka, tetapi untuk mengenal kisah mereka dan mengambil hikmah dari perjuangan mereka, dan juga meneladani sifat-sifat baik mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi umat yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Anak-anak itu pun tersenyum puas. Mereka merasa telah mendapatkan pelajaran penting dari Abu Nawas. Dengan wajah ceria, mereka pun beranjak pulang sambil mengulang-ulang nama-nama para nabi yang mereka ketahui. Abu Nawas pun tersenyum puas, senang bisa berbagi kebijaksanaan dengan cara yang mudah dipahami. Ia pun kembali menikmati sore yang damai di tepi sungai, merenungi betapa pentingnya memahami kebijaksanaan Allah dalam segala hal. Kisah selanjutnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini tersohor sebagai panglima perang pada masanya. Ia juga terkenal karena tak pernah kalah dalam peperangan yang ia pimpin. Sehingga tak heran jika ia mendapat gelar pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul. Selain menjadi panglima perang tertinggi, ia pun juga menjadi juru tulisnya Rasulullah SAW dan mendapat gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi dan Persia ini, ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah SAW dan para penerusnya. Khalid bin Walid memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Ia pernah memimpin pasukan Quraisy saat perang Uhud. Saat itu ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat perang Uhud, memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah.
Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara drastis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad SAW mengakui perubahan besar dalam karakter dan kebijaksanaan Khalid. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati oleh Nabi dan terlibat dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Berikut adalah pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pertempuran Uhud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur, dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Pertempuran Mau'tah. Di pertempuran Mau'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Fathul Mekah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam menaklukkan ini. Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Makkah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Prestasi Khalid bin Walid dalam hal peperangan berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar. Saat itu Khalid diberi tugas oleh Abu Bakar untuk memperluas wilayah Islam dan merontokkan pasukan Romawi serta Persia. Kemampuan Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan memang tidak bisa diragukan lagi. Ia lihai, cerdik, dan penuh strategi. Meski ia hebat di medan perang, Khalid bin Walid tidak merasa sombong. Ia tetap rendah hati. Meskipun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pernah diberhentikan posisinya agar tidak didewakan oleh rakyat karena kehebatannya. Khalid tetap berhati lapang dan ikhlas. Ia tetap menerima keputusan dari sang khalifah dengan sepenuh hati, dan tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari seorang panglima besar Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap individu, seberat apapun dosanya, selalu memiliki kesempatan untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam setelah memeluk agama baru. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun dihadapkan pada cobaan dan rintangan. Ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian dan ketajaman strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak.
ketangguhan dalam menghadapi rintangan. Hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak para sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi kita akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman.
Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya, Tuan, ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga, Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu, Abu Jahil. Tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah halal dan haram, Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau, Abu Jahil." Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil." Abu Jahil pun merenung sejenak. "Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita." "Nah, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik." Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas? Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. "Godaan itu wajar, Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya Bu Nawas, aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya, di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang damai, tiba-tiba muncul isu yang membuat rakyat resah, yaitu seorang anak pejabat tinggi kerajaan, Tuan Rashid, dikenal sebagai tukang suap. Anak itu bernama Karim, seorang pemuda yang selalu memanfaatkan nama besar ayahnya untuk memuluskan segala urusannya. Apapun yang ia inginkan selalu tercapai dengan sogokan, baik itu melanggar aturan maupun merugikan orang lain. Karim bahkan pernah menyogok hakim agar memenangkan perkaranya meski jelas-jelas dia yang bersalah. Keberanian Karim semakin menjadi-jadi, sampai suatu hari ia merasa tertantang untuk menyuap orang yang terkenal cerdik namun lurus hati, yaitu Abu Nawas. Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tunduk dengan uangku, berarti aku yang terhebat di negeri ini, pikir Karim. Hari itu juga Karim mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Dengan sikap sok ramah, Karim menyambut Abu Nawas di ruang tamu mewahnya. Abu Nawas, kamu tahu siapa aku kan? Aku ini adalah anak dari Tuan Rashid, pejabat paling berpengaruh di kerajaan ini. Aku punya kekayaan yang tak terbatas, Abu Nawas. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu uang yang tak akan habis selama 7 turunan, kata Karim dengan sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Kerjasama seperti apa yang kau maksud, Tuan Karim? Tanyanya dengan nada yang tenang. Karim pun mendekat dan berbisik. Aku ingin kamu menggunakan kepintaranmu untuk membuat ayahku terlihat lebih hebat di depan Baginda Raja. Katakan kepada Raja bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi penasehat utama kerajaan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu sekantong emas setiap bulan, Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh begitu, jadi kamu ingin membeli kecerdikanku dengan emas? Oh iya, benar sekali, jawab Karim dengan percaya diri. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku punya satu syarat kecil, Karim. Oh, sebutkan saja, tidak ada syarat yang terlalu besar untukku, seru Karim dengan penuh semangat. Syaratnya sederhana, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Bawalah aku ke pasar esok hari. Aku ingin kamu suap seluruh warga pasar agar mereka memanggilmu Raja Karim sepanjang hari. Karim pun terkejut, tapi karena ingin menguji pengaruh uangnya, ia menyetujui tantangan itu. Dan esok harinya Karim pergi ke pasar membawa kantong-kantong penuh emas. Ia membagi-bagikan uang kepada semua pedagang dan pembeli sambil berkata, mulai sekarang panggil aku Raja Karim. Siapapun yang memanggilku begitu akan mendapatkan uang. Awalnya para warga bingung, tapi karena tergiur dengan uang, mereka mengikuti perintah Karim. Sepanjang hari seluruh pasar riuh dengan teriakan, hidup Raja Karim, hidup Raja Karim.
Karim pun sangat puas. Lihatlah Abu Nawas, dengan uang aku bisa melakukan apa saja. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar Tuan Karim." Abu Nawas lalu naik ke atas peti di tengah pasar dan berteriak, "Hei warga pasar, tadi pagi Karim memberi kalian uang agar memanggilnya Raja Karim. Tapi sekarang aku akan menggandakan uang kalian jika kalian memanggilnya Pengemis Karim." Warga langsung berhenti bersorak. Setelah sejenak terdiam, mereka mulai berteriak, "Pengemis Karim, Pengemis Karim." Karim pun marah besar. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mempermalukanku." Abu Nawas pun tertawa. "Tuan Karim, ini pelajaran untukmu. Pengaruh yang dibeli dengan uang tidak akan bertahan lama, Tuan. Jika kamu ingin dihormati, lakukanlah hal-hal yang terhormat, bukan dengan cara menyuap." Warga pasar pun tertawa melihat wajah Karim yang merah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan pasar dengan malu. Dan sejak hari itu, Karim berhenti menggunakan uang untuk menyogok orang. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan rakyat dengan kecerdasannya yang tak terbeli. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang terkenal dengan kecerdikannya. Setiap kali ia dihadapkan pada masalah, jawabannya selalu membuat orang tertawa terpinggal-pinggal. Suatu hari ketika Abu Nawas berada di istana, Baginda Raja mencoba menggodanya dengan sebuah pertanyaan jebakan. Hari itu sang raja baru saja membuat peraturan yang baru. Barang siapa yang berkata jorok di dalam istana akan dihukum penjara selama sebulan. Baginda Raja tersenyum licik lalu berkata, "Hai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal itu seperti apa?" Pertanyaan ini jelas sebuah jebakan. Jika Abu Nawas menjawab dengan jujur, maka ucapannya akan terdengar jorok dan ia akan langsung dihukum. Namun kecerdikan Abu Nawas tak perlu diragukan. Dengan tenang ia menjawab, "Ketahuilah Paduka, tempat itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan." Baginda Raja yang tadinya berharap Abu Nawas akan berkata sesuatu yang jorok malah dibuat bingung. "Menakutkan? Apa yang menakutkan Abu Nawas? Dan kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan, "Mungkin Paduka tidak menyadari, ketika Paduka pertama kali datang dari tempat itu sebagai seorang bayi, Paduka pasti menangis kan? Itu karena tempat itu memang sangat menakutkan Paduka." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kehebatan Abu Nawas yang berhasil menjawab jebakannya dengan sangat cerdik. Namun Baginda Raja belum puas. "Baiklah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Kalau tadi adalah tempat kita berasal, sekarang jawab ini. Tempat kita akan kembali seperti apa menurutmu?" Abu Nawas dengan enteng menjawab, "Tempatnya seperti sirkus Paduka." Baginda Raja kembali terheran-heran. "Seperti sirkus? Kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah tempat kita kembali itu akhirat? Dan bukankah akhirat itu tempat yang menakutkan? Kenapa kamu bilang seperti sirkus?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu ia menjelaskan, "Ampun Paduka, nanti di akhirat Paduka akan melihat bermacam-macam cara orang berjalan, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang berjalan tanpa tangan dan kaki. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat aniaya. Ada pula yang berjalan dengan wajah mereka, karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ada juga yang berjalan menggunakan tangan, sementara kakinya berada di atas kepala mereka. Nah, itu adalah para pelaku zina yang tidak sempat bertobat Paduka. Semua orang itu akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Nah, Paduka, jika cara-cara mereka berjalan ini dilakukan di dunia, bukankah terlihat seperti pertunjukan sirkus?" Baginda Raja terdiam sejenak. Namun setelah itu ia tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. "Kamu memang cerdik sekali Abu Nawas," katanya. Di sela-sela candaan itu, Baginda Raja tak bisa menyembunyikan kekagumannya.
Abu Nawas tak hanya berhasil menjawab jebakan dengan cerdas, tapi juga menyisipkan pesan mendalam tentang pedihnya siksa bagi orang-orang yang berdosa. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuan kali ini membawa nasib sial. Bukannya mendapatkan hewan buruan, Baginda Raja malah diserang oleh seekor macan yang menerkam kakinya dan menggigitnya. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Namun akibat dari serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Berbagai tabib telah didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun keinginan itu dicegah oleh sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Ia bisa tersenyum kembali meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali murung. "Ada apa, Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas. Aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, Abu Nawas, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara yang lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah, Paduka, jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka itu bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya, Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja pun menjawab, "Percuma, Abu Nawas, kamu bisa apa? Apalagi kamu ini bukan tabib. Sudah banyak tabib yang aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan." Abu Nawas pun tersenyum. "Ya, itu benar, Paduka, saya tahu itu. Namun Paduka pasti belum pernah mencoba cara yang ini." "Apa caranya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka yang mulia, jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan itu hanya satu, yaitu bernazar. Apa salahnya jika dicoba, Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Wah, benar juga ucapanmu, Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan menyedekahkan separuh kerajaanku." Abu Nawas pun membalas, "Maaf, Paduka yang mulia, kalau nazar hanya seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh." "Terus bagaimana nazar yang seharusnya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal, Paduka, yang susah dikerjakan. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka dibutuhkan keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan nazar yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas pun terkejut. "Paduka serius dengan nazar itu?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Ya, Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban pun terjadi. Kaki Baginda Raja yang tadinya lumpuh mulai berangsur-angsur membaik. Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menggerakkan kakinya. Akhirnya kaki Baginda Raja benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. "Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala, Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan bahagia.
Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya, sahut Abu Nawas. Namun Baginda Raja kemudian berkata, tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya, tapi aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, loh, itu kan sudah menjadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja untuk menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ayo Paduka, ikut saya, ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas pun berkata, Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini. Baginda Raja pun menjawab, oh tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku. Abu Nawas pun kembali berkata, Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai. Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. Sekarang turunlah dari pohon kurma itu Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu aku bisa melanggar nazarku Abu Nawas, balas Baginda Raja. Turuti saja perkataanku Paduka, nanti akan aku jelaskan, sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya di tanah, Abu Nawas pun menjelaskan. Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya kan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai sejauh itu dalam memahami nazarnya. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja pun bebas dari nazarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang ibu datang mengadu kepada Abu Nawas sambil menangis sesenggukan. Ia tampak sangat panik. Ada apa ibu? Coba ceritakan, tanya Abu Nawas dengan lembut. Anak saya Tuan Abu, anak saya, kata si ibu terbata-bata. Kenapa dengan anak ibu? Desak Abu Nawas. Dia hendak bunuh diri dengan minum racun Tuan Abu. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap bersikeras, jawab si ibu sambil menangis semakin keras. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung berdiri. Wah kalau begitu ayo kita ke rumah ibu sekarang juga, ujarnya tegas. Dengan tergesa-gesa Abu Nawas dan si ibu menuju rumahnya. Sesampainya di sana, mereka mendapati si pemuda sedang bersiap memasukkan racun ke dalam minumannya. Ya anak muda, apa yang sedang kau lakukan? Bentak Abu Nawas. Si pemuda menoleh dengan wajah murung. Aku sudah bosan hidup Tuan Abu. Lebih baik aku mati daripada terus menanggung derita ini, balasnya. Abu Nawas mendekat dengan tenang. Apa yang membuatmu merasa seperti itu anak muda? Tanyanya. Aku telah ditinggal kawin oleh kekasihku Tuan Abu. Rasanya hidup ini sudah tidak ada artinya lagi, jawab si pemuda, suaranya bergetar. Ah itu saja masalahnya, bersabarlah. Di dunia ini kan wanita bukan hanya dia, ujar Abu Nawas mencoba menenangkan. Ya memang benar Tuan Abu, tapi saya merasa tidak mungkin ada gadis lain yang secantik dia Tuan Abu, jawab si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Oh, jadi masalahnya hanya soal kecantikan. Itu sih mudah. Gadis cantik itu banyak. Kamu jangan putus asa begitu, balas Abu Nawas. Tapi Tuan, gadis cantik belum tentu mau denganku. Aku ini kan pemuda jelek Tuan Abu, ujar si pemuda dengan nada putus asa. Loh, kata siapa? Aku punya tetangga cantik dan dia pasti mau menjadi istrimu, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Benarkah Tuan? Tanya si pemuda dengan sedikit harapan di matanya.
Tapi apa iya dia mau dengan pemuda jelek seperti aku, Tuan? Tentu saja mau. Dia hanya mencari pemuda yang setia, bukan pemuda yang tampan, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si pemuda yang tadinya hendak bunuh diri langsung mengurungkan niatnya. Abu Nawas pun mengajak si pemuda duduk di sampingnya. Jadi, Tuan, tetangga yang cantik itu benar-benar ada? Tanya si pemuda memastikan. Iya, ada. Tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, jawab Abu Nawas. Kenapa harus 3 hari? Ada apa, Tuan? Tanya si pemuda penasaran. Abu Nawas pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. Tetanggaku itu sebenarnya adalah gadis yang paling cantik di desa. Namun karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Tapi ada syarat untuk mengembalikan kecantikannya. Dia harus menikah dengan seorang pemuda jelek yang baik hati dan berbakti kepada suaminya. Setelah 3 hari 3 malam, kutukannya akan hilang dan dia akan kembali muda dan cantik, terang Abu Nawas. Mendengar cerita itu, mata si pemuda pun berbinar. Baiklah, Tuan, aku bersedia menikahinya, katanya penuh semangat. Sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa sangat lega dan bersyukur. Tak lama kemudian, si pemuda pun menikahi wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tetap tidak berubah menjadi muda dan cantik. Si pemuda yang merasa kecewa segera mendatangi Abu Nawas. Tuan Abu, ini sudah 3 hari, Tuan. Tetapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini, Tuan Abu? Tanya si pemuda dengan wajah yang bingung. Abu Nawas pun menatap matanya dengan tenang lalu bertanya. Wahai anak muda, berapa umurmu sekarang? Umur saya 25 tahun, Tuan, jawab si pemuda. Abu Nawas pun menghela nafas panjang sambil menepuk dahinya. Aduh, umur segitu kok masih percaya sama dongeng, celetuk Abu Nawas. Si pemuda tertegun sejenak, lalu mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil bergumam. Ya, setidaknya dia lupa soal racunnya.